Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa MPI dimanapun berada, semoga senantiasa kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan tentang fenomena penciptaan langit dan bumi yang patut kita jadikan sebagai tolok ukur dalam menata dan memperhatikan kehidupan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kaum yang berfikir itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di saat mereka berdiri, di saat mereka duduk, bahkan di saat mereka berbaring seraya berdoa kepada Allah dengan permohonan doa, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua yang ada di muka bumi ini dalam keadaan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ali Imran ayat 190 dan 191. Hadirin pemirsa MPI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan ayat yang saya sampaikan ini, ada dua kata kunci yang ingin saya sampaikan yang sangat punya korelasi erat dengan momentum puasa yang sedang kita hadapi sekarang. Yaitu yang pertama adalah tentang alam. Bagaimana Allah menciptakan fenomena alam ini dengan begitu keindahannya, dengan begitu banyak manfaatnya, dengan begitu suburnya, yang patut kiranya kita harus bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan ini. Dan rasa syukur yang kita perlu tunjukkan kepada Allah adalah dengan aspek-aspek senantiasa ingat kepada Allah, menggunakan waktu kita, bahkan tidak hanya di saat kita duduk dan kita berada di majelis-majelis zikir, di saat kita beraktivitas, di saat kita menjalankan fungsi kita sebagai makhluk sosial dalam rangka memakmurkan dan mencari nafkah kehidupan ini, kita masih dipinta oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa MPI yang kami hormati, dan semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan bagaimana kita mengkorelasikan puasa dengan bentuk mensyukuri nikmat alam ini. Betapa alam yang Allah berikan ini harus kita isi, harus kita hiasi, harus kita makmurkan dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Jangan kita mengkooptasi alam ini yang pada akhirnya mendatangkan madarat, mendatangkan mafsadat, mendatangkan kerusakan. Tidak hanya alam yang rusak, tapi seluruh tatanan kehidupan yang kita hadapi pun akan ikut rusak. Ramadan ini adalah momentum kita untuk mulai berpikir bagaimana menjadikan alam ini menjadi alam yang memberi manfaat, bukan menjadi mafsadat. Kita harus renungi bagaimana kisah negeri Sabak yang Allah jadikan menjadi satu contoh dalam kehidupan kita. Kata Allah dalam surat As-Sabak, Allah berfirman, sungguh telah kami jadikan taman-taman yang sangat indah pada negeri Sabak, tapi karena keingkaran dan kekufuran mereka, akhirnya negeri Sabak menjadi luluh lantah. Rasa manis dan buah-buahannya yang penuh dengan keberkahan menjadi hilang. Penyebabnya adalah karena ulah dan tangan-tangan manusianya. Kita tidak ingin kenikmatan, keberkahan alam kita ini hilang karena lantaran ulah-ulah tangan kita. Dan Ramadan adalah pintu masuk. Mari kita isi Ramadan ini dengan banyak merenung, banyak berzikir kepada Allah, dan banyak bersosialisasi kepada setiap hamba, karena semua yang kita lakukan akan dinilai dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.